وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir pembahasan kita dalam kitab Al-Ubudiyah ini pada pembahasan dua sosok yang merupakan panutan dari dua jalur yang sangat berbeda. Sosok yang pertama adalah sosok yang sangat mulia, teladan yang sangat agung, Imam Ahli Tauhid Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Baik, sosok yang kedua Fir'aun la'natullah alaihi, yang dilaknat di dunia dan di hari kiamat betul-betul termasuk ke dalam golongan orang yang tersiksa, direndahkan, dihinakan, dan tidak akan bisa ada yang menolongnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan saja langsung selesai. Iya. Paparan penyebutan dua sosok ini rangka menjelaskan tentang dua metode paham yang sangat berbeda. Kalau Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke dalam kengerian yang sangat menjijikkan, tidak mampu membedakan antara pencipta dengan makhluk, bahkan menjadikan keberadaan Allah adalah keberadaan makhluk. Sekarang dikenal dengan wahdatul wujud atau ittihadiyah. Sementara sosok yang kedua Ibrahim alaihi salatu wassalam, justru kesempurnaan dan kemuliaannya karena kesempurnaannya dalam membedakan
antara makhluk dengan Al-Khaliq pencipta. Baik. Dan Syekh rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa di antara atau merupakan jalur akar kenapa Firaun dan para pengikutnya sampai ke dalam kengerian yang sangat menjijikkan itu adalah mereka tidak mampu membedakan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mereka tidak mampu membedakan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dengan apa yang merupakan qada, ketentuan pasti Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami kalau Allah inginkan berarti Allah cintai. Dia samakan. Padahal yang Allah inginkan secara kauni ada yang baik, ada yang tidak baik. Akhirnya setan seret masuk ke dalam, tidak mampu lagi membedakan siapa pencipta, siapa yang dicipta. Semuanya satu. Dan di sini manusia berjenjang-jenjang. Iya. Berjenjang-jenjang. Banyak sekali jalur syaitan dalam menyesatkan orang di sini. Iya. Tapi intinya di situ tidak mampu membedakan pencipta dengan ciptaannya. Ada yang tidak mampu membedakan antara Allah dengan malaikat. Iya. Ada yang tidak mampu membedakan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak, kalau yang ini juga. Ini banyak dalam ajaran tarekat ini. Sampai-sampai mencari Muhammad, siapa Allah, Muhammad, siapa yang duluan, Muhammad, kata Allah. Macam-macam jalur tarekat di situ. Iya, sesuai dengan paham guru masing-masing. Intinya semua ke sini. Sama dengan pahamnya Firaun. Ketidakmampuan membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Padahal sangat berbeda. Terus, ada yang lebih mengerikan sampai tidak mampu membedakan antara pencipta dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menganggap apa? Semuanya adalah perwujudan Allah. Inilah yang dikatakan dengan wahdatul wujud. Kesatuan keberadaan. Allah sudah menyatu dengan makhluk. Pahamnya sudah sampai ke situ. Paham yang sangat mengerikan lagi menjijikkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Syekh lebih jauh. Wa yaqulu muhaqqiquhum asy-syari'atu fiha ta'atu wa ma'siyah wal haqiqatu fiha ma'siyatun bila ta'ah wat tahqiqu laysa fihi ta'atu wala ma'siyah. Ini agak rumit ini dipahami. Wa hadha tahqiqu madhhab Fir'aun wa qaumihi alladhina ankaru taklimahu li'abdihi Musa wa ma arsalahu bihi minal amri wan nahyi. Kata beliau, berkata muhaqqiquhum. Muhaqqiq mereka. Orang-orang yang sesat ini. Muhaqqiqnya berarti apa? Golongan ulama'nya yang katanya dalam cara berfikirnya, dalam menelaah. Ini yang sudah dianggap paling berakalnya sudah ini. Mengatakan syariat itu fiha di dalamnya ta'atu wa maksiyat. Di dalamnya ada ketaatan dan ada maksiat. Wal haqiqatu fiha maksiyatun bila ta'ah. Sementara hakikat yang ada pada syariat, hakikatnya adalah maksiat saja, tidak ada ketaatan. Wa tahqiq, perwujudannya, kalau benar perwujudannya katanya, maka tidak ada lagi ketaatan dan tidak ada lagi maksiat.
Saya juga kurang paham. Tapi intinya kalimat terakhir. Inti kalimat ini, muhakkiknya mereka sudah menganggap bahwa tahqiq, perwujudan, kalau benar-benar berada dan paham betul hakikat syariat itu, maka dia tidak pernah lagi melihat ketaatan dan maksiat. Orang melakukan ketaatan, dia tidak menganggapnya ketaatan. Orang melakukan maksiat, dia tidak menganggapnya lagi maksiat. Nol. Bukan taat, bukan maksiat. Itulah kalau sudah sampai paling hebat, tahqiq sudah itu. Jelas ya? Kata Syekh, tahqiq ini, perwujudan ini adalah perwujudan mazhabnya Fir'aun dan kaumnya. Sama. Fir'aun dan kaumnya mengingkari syariat Allah. Dia ingkari Nabi Musa berbicara dengan Allah. Allah berbicara kepada Nabi Musa, memberi wahyu. Dia ingkari. Dia ingkari apa yang Allah beri kepada Nabi Musa. Tidak ada. Baik. Memang Firaun ini banyak jadi teladan nih dalam kesesatan. Padahal orang-orang yang meneladani Firaun juga membenci Firaun. Memang dia tokoh kesesatan. Orang-orang Yahudi itu benci Firaun. Tapi sifat-sifat Firaun ada sama orang Yahudi. Malah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli tahqiq itu benci Firaun. Tapi lihat mazhabnya Firaun. Dan di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang diingkari oleh Fir'aun, yang merupakan ajaran Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, supaya disampaikan kepada umat, supaya disampaikan kepada Fir'aun, supaya dia mau taat dan tunduk. Apa itu? Nabi Musa mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berhak untuk disembah itu di atas langit. Fir'aun ingkari. Makanya orang yang bilang Allah di mana-mana tidak di atas langit, itu pengikut Fir'aun juga. Sama mazhabnya. Ini benar. Fir'aun bilang, "Ya Haman, wahai Haman." Menterinya, yang jelas orang yang punya kedudukan di negara. "Ibni li sarha." Buatkan untuk saya bangunan tinggi menjulang ke langit. Untuk apa? Kata beliau supaya sampai kepada asbab. Pada sebab-sebab jenjang-jenjang ke langit. Kemudian beberapa kalimat selanjutnya, fa'attali'a ila ilahi Musa. Saya mau melihat Tuhannya Musa. Kenapa dia bilang begitu? Saudara Musa ajarkan yang itu. Buatkan bangunan. Saya mau lihat ke atas itu. Wa inni la'adunnuhu kadhiba. Dan saya yakin Musa itu pendusta. Dustakan ajaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tahqiq. Orang-orang yang sampai ke dalam jenjang tahqiq katanya. Sampai ke dalam jenjang hakikat dan semacam itu. Yang ternyata tidak lepas dari pengikutan Fir'aun. Sama mazhabnya. Adapun kata beliau, wa amma Ibrahim wa alu Ibrahim al-hunafa minal anbiya'i wal mu'minina bihim. Fahum ya'lamuna annahu la budda minal farqi bainal khaliq wal makhluq. ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية
Wa anna al-'abda kullama izdada tahqiqan li hadzal farq izdadat mahabbatuhu lillah wa 'ubudiyatuhu lah wa ta'atuhu lah wa i'raduhu an ibadati ghairi wa mahabbatihi wa mahabbati ghairihi wa ta'ati ghairihi. Kata beliau, adapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikut Nabi Ibrahim al-hunafa, orang-orang hanif yang tegak di atas tauhid, jauh dari kesyirikan, kokoh di atas pemurnian ibadah hanya kepada Allah, betul-betul selamat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para nabi, saya pengikut Nabi Ibrahim bukan hanya yang beriman kepadanya. Nabi dan Rasul juga pengikutnya. Nabi Muhammad saja disuruh ikut. Nabi kita, anittabi. Allah wahyukan ittabi, ikut ya Muhammad. Apa itu? Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Hanifa, agama yang hanif itu. Hanif betul-betul kokoh di atas ketauhidan, jauh dari kesyirikan. Dan dari kalangan orang-orang beriman. Lagi pula semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang belum minta kepada Allah, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkan saya dengan sejauh-jauhnya. Saya tidak pernah bertemu dengan dia. Saya wa baniya dan turunan-turunanku. Dijauhkan dari apa? An-na'budal asnam, dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat doa yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk dirinya, turunannya sampai tidak ada batasnya. Kalimat yang kata Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Kalimat yang jadi dia jadikan sebagai kalimat yang baqiyah, terus menerus ada fi aqibihi, pada turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu masuk di sini. Kalau ikut. So, ajaran Nabi Muhammad sallallahu adalah ajaran Hanifiyah. Semenjak terutusnya Nabi Muhammad sallallahu tidak ada lagi ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang benar dan benar kecuali hanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu. Maka mereka, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, mereka adalah orang-orang yang yakin, tahu betul bahwa la budda, sungguh betul-betul, tidak boleh tidak, harus minal farq, harus berbeda. Bainal khaliq wal makhluk, antara pencipta dengan makhluk. Tidak boleh tidak. Labudda minal farqi bainat ta'ati wal ma'siyah. Dan pasti berbeda. Mereka yakin pasti berbeda antara taat dan maksiat. Sebutkan dua ini. Saya itu saling mengharuskan. Ini keyakinan mereka. Berbeda antara pencipta dengan makhluk. Berbeda antara ketaatan dengan maksiat. Sementara yang tadi, pencipta dengan makhluk sudah sama. Ketaatan dan maksiat nol. Sudah. Maksiat kamu melakukan maksiat, kamu melakukan ketaatan sama. Maksiatnya kamu bukan lagi maksiat, taatnya kamu bukan lagi ketaatan. Perbedaan ini sangat nampak. Tidak usah lalu antara pencipta dengan makhluk. Di antara makhluk saja, perbedaan itu la ilaha illallah. Tidak bisa. Tidak bisa betul disatukan. Sesuatu yang berbeda jelas sekali, banyak sekali Allah nampakkan. Coba lihat. Perbedaan langit dan bumi. Berbeda. Perbedaan antara yang hitam dengan yang putih, yang manis dengan yang pahit, yang menyehatkan, yang menjadi obat menyehatkan dengan yang racun mematikan. Berbeda.
Sesuatu yang memberikan ketenangan dengan sesuatu yang mendatangkan kegelisahan. Berbeda. Kalau pada makhluk saja nampak jelas perbedaan, bukan kepada pencipta makhluk dengan makhluknya lebih nampak. Kita harus mampu melihat perbedaan antara pencipta dengan makhluk. Tidak sama jemaah. Iya. Dan ini kembali kepada apa? Dua ma'rifat. Disinilah ma'rifat yang sebenarnya. Iya. Ma'rifatul khaliq, ma'rifatullah. Iya. Ma'rifatul khaliq, ma'rifatullah. Iya. Mengenal pencipta. Siapa yang semakin mengenal penciptanya? Iya. Pasti semakin membedakan dia dengan yang dicipta. Yang kedua, ma'rifatul makhluk. Mengenal makhluk. Iya, yang pertama mengenal diri, ma'rifatun nafs, mengenal diri. Siapa yang semakin mengenal dirinya, semakin mengenal makhluknya Allah Subhanahu wa taala, pasti semakin mampu membedakan antara dirinya dengan makhluk, dengan pencipta. Kalau arahnya tidak ke sana, maka apa? Kalau arahnya tidak ke sana, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang salah. Arahnya ke sana, maka ilmunya ilmu yang salah. Kalau arahnya ke sana, pasti ilmunya salah. Ilmunya adalah ilmu yang batil. Sebab ilmu yang benar, arahnya semakin membedakan antara makhluk dengan pencipta. Hamba semakin mengenal dirinya, dan hamba semakin mengenal penciptanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya betul-betul yakin berbeda antara ketaatan dan maksiat. Beda betul. Terasa betul. Apakah sama orang yang sholat dengan yang tidak sholat? Sekali. Orang yang sholat itu, orang yang sholat, coba antum sholat tidak sholat saja tidak, coba tidak sholat saja satu kali. Tidak usah lagi tidak sholat, terlambat sholat saja. Terlambat sholat saja. Terasa kan? Beda. Taat dan maksiat itu beda. Kita sebutkan sholat sebab sholat luar biasa memang betul pengaruhnya. Tapi sesuatu yang misalnya pengaruhnya perlu dideteksi lebih dalam. Di situ orang berbeda-beda lagi. Orang yang baru belajar, rendah ilmunya, itu kadang melihat pengaruh sesuatu tidak jeli. Dia melihat ini kebaikan, sementara ternyata bukan kebaikan. Dia melihat itu dosa, sementara ternyata itu bukan merupakan dosa. Sebab apa? Ilmunya belum sampai ke situ. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu uraiannya. Tapi ini umum, secara umum jelas berbeda antara ketaatan dengan maksiat. Dan mereka yakin annal abda, ini keyakinan mereka, bahwa hamba setiap bertambah tahqiqan li hadzal farq. Ini tahqiqnya mereka. Semakin bertambah tahqiqnya mereka dalam perbedaan ini. Jadi ilmu mereka, keyakinan mereka, penerapan mereka betul-betul semakin menampakkan perbedaan antara pencipta dengan pencipta dengan yang dicipta, antara ketaatan dengan maksiat, maka pasti semakin bertambah cinta mereka kepada Allah. Semakin bertambah penghambaan mereka kepada Allah. Semakin bertambah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah sisi yang kedua, berpalingnya mereka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berpaling mereka dari mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tahqiq ilmu semakin mampu membedakan wujudnya apa? Tertahqiq perbuatan. Cintanya semakin murni kepada Allah, semakin selamat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya semakin murni kepada Allah, semakin jauh dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tahqiq. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Dan ini ilmu yang sangat jelas. Kandungan ilmu ini adalah kandungan dari la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah illallah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas, la ilaha menolak, tidak ada sama sekali ilah yang berhak disembah, yang dimaksudkan padanya ibadah, yang dicintai, dibesarkan, ditakuti, diharapkan, jadikan tempat bertawakal, berserah, meminta, mengharap. Tidak ada sama sekali itu illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan, diserahkan padanya penghambaan lahir batin. Ya, lahir batin, jasad dan harta kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perwujudan la ilaha illallah. Tapi kalau orang tidak paham ini jamaah, maka apa? Setan justru memanfaatkan dia. Dirumuskan dia melalui itu masuk ke dalam tahqiqnya Fir'aun. Sebab apa? Banyak orang tarekat dijerumuskan ke dalam jenjang kesesatan, tidak mampu membedakan antara pencipta dengan yang dicipta, tidak mampu membedakan antara maksiat dengan dosa, sama semuanya sudah. Kalau sudah sampai ke dalam jenjang ini, dia sudah bisa tidak sholat, sudah bisa minum khamar, sudah bisa melakukan dosa, sebab sama sudah. Itu awalnya apa? Disuruh zikir la ilaha illallah. Itu diantara wiridnya, amalannya. Ini 1000 kali. Ini sekian kali, macam-macam. Ada juga potong-potong. La ilaha 100 kali, illallah 50 kali misalnya. Macam-macam. Tapi ini yang dipakai la ilaha illallah. Jadikan wirid. Sudah dari bid'ah dulu. La ilaha illallah dijadikan wirid tanpa ketentuan dari syariat. Sesuai dengan perasaan sudah. Tujuannya juga lain. Tujuan wiridnya kan lain. Mencari ilmu tuh. Tujuannya juga lain. Dia kalau mau baca, lakukan amalan ini, bisa dapatkan ilmu ini. Bisa ini. Ini sudah, tujuannya saya sudah berbeda. Hamba Allah Subhanahu wa taala dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam semua ibadahnya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'il musyrikun, jadi sudah jelas perbedaan Fir'aun dan para pengikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Perbedaan yang sangat. Yang jelas Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai, dibesarkan, dimuliakan. Dijadikan keberkatan dalam kehidupan beliau. Tidak ada satupun ajaran kebaikan kecuali sumbernya dari ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selanjutnya. Apa yang paling kita banggakan jamaah? Kaum muslimin paling membanggakan kota apa? Makkah. Makkah itu dulunya padang pasir, lembah tidak berpenghuni. Allah Subhanahu wa taala wahyukan supaya Nabi Ibrahim bawa istrinya Hajar bersama anaknya yang masih menyusui Ismail alaihi salatu wassalam, seorang wanita dan seorang anak bayi, untuk ditaruh di situ. Nabi Ibrahim setelah taruh, dia kasih bekal, satu tempat kurma dan satu tempat juga dari kulit, berupa air, kemudian dilepas pergi, dibawa ke sana, kemudian beliau kembali
ke negeri Syam. Padang pasir. Iya, bagaimana ke orang-orang Arab? Iya, belum lagi binatang-binatang liar. Iya, wanita dan seorang anak bayi. Tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah sudah tahu. Iya, bahwa ini adalah awal berdirinya kota yang tidak tandingannya dan awal berdirinya Ka'bah, Baitullah Al-Mukarram. Iya. Yang akan menjadi negeri yang tiada tandingannya didatangi oleh manusia dari berbagai penjuru dunia. Ibrahim setelah itu langsung pergi. Iya. Hajar memanggil. Iya. Ya Ibrahim, kamu tinggalkan kami di tempat seperti ini. Tidak ada ini, tidak ada ini. Terus Nabi Ibrahim tidak menengok-nengok. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendidik istrinya. Tidak menengok. Terus jalan. Kamu tinggalkan begini terus, dipanggil. Hajar mengejar, mengikuti. Akhirnya kata Hajar, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu ini? Nabi Ibrahim menjawab tanpa menengok. Iya, na'am. Apa jawaban ini? Apa komentarnya Hajar selanjutnya? Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Lihat pendidikan jamaah. Iya. Ini hasil dari tauhid. Lahir ketawakalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dalam memegang perintah. Ini baru istrinya. Itu perwujudan, ini contoh teladan pengikut-pengikut ini. Ya kalau istri-istri kita dulu. Tapi ada juga Masya Allah luar biasa. Iya. Nabi Ibrahim setelah berjalan jauh, setelah tidak terlihat, baru berdoa menghadap kiblat. Minta supaya manusia cenderung kepada mereka, lembut kepada mereka, tidak kasar. Gitu makna doanya. Supaya diberkati tempat itu, terkabulkan doa itu. Datang kafilah dari Jurhum. Jurhum ini Arab asli. Iya. Arab itu ada dua, Aribah dan Musta'arabah. Aribah dan Musta'arabah. Aribah Arab asli. Musta'arabah, itulah Arab Aribah. Dengan Nabi Ismail. Ismail nanti dikawinkan dengan putri Aribah dari Aribah. Iya, Arab asli. Turunannya ini Musta'arabah. Ini Arab yang paling baik. Iya, turunan Nabi Ismail itu Arab yang paling baik. Yang ini banyak sekali sudah Arab yang Musta'arabah itu banyak sekali. Tetapi yang paling baik, paling baik Kinana. Yang paling baiknya Kinana, Abdi Manaf. Yang paling baiknya Abdi Manaf, Bani Hashim. Yang paling baiknya yang paling baiknya Abdi Manaf adalah Quraisy. Iya, yang paling baiknya Quraisy adalah Bani Hashim, dan yang paling baiknya Bani Hashim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah menyeleksi hamba Allah yang terbaik, ternyata muncul sosok yang tiada tandingannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling sempurna dalam menerapkan, menempatkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka datang suku Jurhum, apa yang terjadi? Mereka biasa lewat, tidak langsung lewat di situ. Sudah prosesnya sudah ada. Kalau proses awalnya, kisah awalnya ini habis bekal sudah, habis makanan, habis minuman. Nabi Ismail menangis-nangis sudah. Menangis-nangis. Hajar mencari, akhirnya di sekitar situ ada apa? Ada Bukit Safa dan Marwah. Ada Bukit Safa dan Marwah. Dia naik ke Safa. Lihat, tidak ada orang. Turun, kemudian lari.
naik lagi ke Marwah, tidak ada orang, sampai 7 kali. Nah, itu jadi syariat selanjutnya dalam haji sa'i antara Safa dan Marwah. Sampai akhirnya ke 7 kalinya itu dia dengar suara. Akhirnya dia beranikan dirinya, nampakkan kalau berani katanya. Suara-suara. Ternyata akhirnya nampak apa? Nampak malaikat. Sementara menggali dengan sayapnya. Begitu lihat malaikat menggali, keluar air. Di situ Zamzam. Keluar Zamzam. Nabi Ismail, Hajar langsung lihat air, langsung dia bendung. Jadilah sumur. Dibendung supaya apa? Bisa terkumpul airnya, bisa dimasukkan. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Seandainya dia biarkan mengalir, maka Zamzam akan menjadi aliran sungai. Hanya dibendung. Akhirnya jadi sumur. Dan sampai sekarang coba lihat sumur itu. Tidak pernah habis. Kebaikannya, keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu, saudara. Lewat suku Jurhum. Mereka lewat, tidak di situ langsung, tapi di sekitar situ. Mereka lihat burung di atas berkeliling. Itu tandanya bahwa burung ini mengelilingi air, ada air di bawah. Mereka bilang, sepanjang kami lewat di sini tidak pernah ada air di sini. Akhirnya diutus orang. Diutus orang ke sana, lihat air. Kembali. Setibanya di sana, dia jumpai Nabi Ismail bersama ibunya, wanita, anak kecil, ada air. Ini modal semua ini. Tapi apa? Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah jadi. Allah kabulkan. Agar supaya apa? Hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Ketika lihat itu, mereka langsung minta, bertanya, bisakah kami, diizinkankah kami turun? Coba lihat. Diizinkankah kami turun? Minta izin. Harusnya kan kalau ini air di tegang padang pasir, ini kan semuanya yang punya. Lihat wanita sama anak kecil. Apalagi kalau orang Arab, tinggal diambil ini, jadikan budak. Ini minta izin. Bisakah kami turun? Hajar? Iya. Bisa. Pakai air bisa. Tetapi bukan kepemilikannya. Haknya kami itu. Coba lihat. Iya, patuh. Akhirnya mereka senang tinggal di situ. Ini doa. Dia panggil-panggil lagi keluarganya. Nabi Ismail tumbuh besar. Dinikahkan. Terus seperti itu. Jadi ada proses pernikahannya juga, ada kisah di situ. Jadilah negeri yang besar. Semuanya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari istrinya dan anaknya. Coba lihat perjuangan itu. Di situlah lahir. Dari sinilah lahir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Turunan Nabi Ibrahim yang terbaik. Dari jalur Nabi Ishaq. Dari jalur Nabi Ishaq lahir banyak sekali Nabi dan Rasul. Banyak sekali Nabi dan Rasul dari jalur Nabi Ishaq. Dari jalur Nabi Ismail hanya satu, Nabi dan Rasul, tapi Nabi dan Rasul yang termulia. Yang langsung bisa menyaingi bapaknya. Sama-sama diangkat menjadi Khalilullah. Khalilnya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan jamaah, ini ilmu tahqir. Sekali lagi, sering kita ingatkan ini. Ilmu tentang Nabi Ibrahim itu banyak sekali dalam Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Kenapa? Masya Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di antaranya apa? Kenapa ilmu ini diperjelas? Kenapa ilmu ini diperjelas? Sebab ternyata jamaah, semua masyarakat jahiliyah mengaku mereka lah yang paling di atas agama Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, kami turunnya Nabi Ibrahim. Orang Nasara juga, kami anunya Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrikin Quraisy, kami anunya Nabi Ibrahim.
musyrikin punya Ka'bah ketika itu. Mereka kuasai. Iya. Dan di situ ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Tapak kakinya Ibrahim. Makam tempat berdiri. Iya. Hanya sekarang sudah terhapus. Nggak nampak. Itu tapak kakinya Ibrahim. Sampai membekas ketika membangun Ka'bah. Beratnya itu proses pembangunan. Sampai membekas itu. Iya. Di batu itu membekas. Tapi sekarang tidak nampak sudah. Iya. Mereka punya buktinya ini kami ini. Iya. Allah turunkan Al-Quran, jelaskan siapa Nabi Ibrahim, gimana sifat-sifatnya Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Ibrahim. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah tegaskan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrikin. Allah tegaskan langsung. Iya. Nabi Ibrahim yang lebih pantas dengan Nabi Ibrahim adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Wahadan Nabi dan Nabi ini. Langsung Allah sebut. Nabi ini. Nabi Muhammad SAW. Ini penjelasan. Dan ternyata jamaah. Iya. Tentang Nabi Ibrahim ini diperlukan terus sampai akhir zaman. Di zaman-zaman sekarang. Iya. Orang-orang sesat. Musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tertipu dengan musuh-musuh Islam berupaya mengaburkan agama Nabi Ibrahim, agama ketauhidan ini. Yang targetnya apa? Berusaha mengaburkan agama Nabi Muhammad SAW. Yang arahnya ke mana? Islam, Yahudi, Nasara sama semuanya. Sebab apa? Semuanya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dipakai. Nabi Ibrahim yang dipakai. Iya. Sama semuanya. Ini mirip dengan dulu. Tapi coba orang pahami bagaimana ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka nampak betul perbedaan. Ajaran Nabi Ibrahim adalah yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak semua yang mengaku Muslim itu berada di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya di antara yang mengaku Muslim keluar dari prinsip ajaran Nabi Ibrahim, melakukan kesyirikan. Keluar dari tahqiq Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu apa? Perbedaan antara pencipta dengan makhluk. Perbedaan antara ketaatan dengan maksiat. Semakin apa? Semakin cinta hanya kepada Allah dan semakin jauh dari cinta kepada selain Allah. Semakin tegak ibadah hanya kepada Allah dan semakin jauh dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dulu cukup. Bagian kelompok menjadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala menyimpan anaknya dan istrinya di padang pasir sebagai dalil untuk khuruj keluar dakwah dengan meninggalkan anak dan istri. Meninggalkan anak dan istri tanpa bekal. Nabi Ibrahim meninggalkan bekal. Dikasih air, dikasih makanan. Dikasih air, dikasih makanan. Padahal Nabi Ibrahim tahu betul. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam tahu betul. Allah pasti jaga. Kalau Allah jaga, untuk apa saya kasih makan, saya kasih minuman? Pasti Allah kasih kan? Nabi Ibrahim pasti yakin kan? Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim tetap kasih bekal, kasih makanan. Ini apa? Ini pengajaran supaya apa? Walaupun pasti Allah membantu, tetap orang harus menempuh sebab-sebab. Adapun meninggalkan anak istrinya, kemudian tidak dikasih bekal, tidak dikasih ini, tawakal kepada Allah katanya. Tawakal salah. Lagi pula tidak sama keluar begitu dengan keluarnya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim apa? Meninggalkan apa ini? Wahyu. Ada dalilnya? Wahyu. Kalau yang seperti tadi, mana dalilnya? Sekian hari. Itu dari dalilnya. Ditambah lagi dalam keluarnya, itu punya aturan. Yang diyakini sebagai agama. Dan diunggulkan betul. Dan ditakuti kalau dilanggar. Sebab sudah dianggap sebagai syariat. Walaupun secara tidak langsung dianggap ini bukan syariat, sekedar aturan.
Ditakuti kalau dilanggar. Sampai-sampai yang sudah keluar, mau keluar misalnya 40 hari atau sekian hari. Ini disaksikan betul. Dan sering terjadi. 40 hari. Belum sampai 40 hari. Keluarganya atau bapaknya meninggal. Dia tidak boleh keluar. Dia tidak boleh pulang ke rumahnya. Sebab apa? Belum selesai. Belum selesai 40. Ada juga yang pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Tetap pulang juga. Tetapi apa? Hanya di masjid situ. Dia tidak mau ke rumahnya. Saya belum selesai itu. Saya aturannya dianggap sebagai syariat. Harus ada yang menjaga. Harus ada orang yang berzikir saja. Harus ada orang yang begini saja. Harus ada yang berbeda saja. Dakwah adalah ajaran dalam Islam yang sangat besar. Aturannya harus dari Quran dan Sunnah. Bukan dari pemimpin kelompok. Membuat aturan dari pemimpin kelompok bid'ah yang sangat nyata. Bagaimanapun enaknya dalam perasaan. Beragama bukan dengan perasaan. Kalau sekedar perasaan, orang-orang di dalam gereja menyembah selain Allah Subhanahu wa taala menangis juga. Kalau sekedar taubatnya para penipu, pelacur, peminum, pemain musik di dalam gereja juga banyak orang yang seperti itu tobat. Banyak orang yang seperti itu tobat. Tobat di hadapan pendeta untuk meraih pengampunan pendeta, bukan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tobat juga menangis juga. Itu menjadi dalil? Bukan itu yang menjadi dalil. Dan banyak lagi, apalagi yang dibaca di dalamnya beberapa hadis-hadis palsu, di dalamnya beberapa keterangan-keterangan yang menyimpang, dan terkhusus terhadap la ilaha illallah dalam fadailul a'mal terdapat kesesatan dalam memahami la ilaha illallah. Kesesatan yang sangat nyata. Ini masuk. Ada pembahasan wahdatul wujud di situ. Dalam pembahasan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Katanya kalau jenjangnya khassatul khas, jenjangnya orang khusus yang paling khusus, orang khusus yang paling khusus itu bagaimana memasukkan Allah di dalam diri sudah. Itu adalah fadailul amal. Yang seperti ini jadikan najwa, bahkan dianggap lebih hebat daripada Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit. Sedikit. 1001 tentang jamaah ini telah dibahas oleh para ulama. Bukan dari sesuatu yang dilihat, tapi langsung dari buku-buku pendirinya. Langsung dari buku pendirinya yang berbahasa Urdu. Siapa yang membahasnya? Ulama yang berbahasa Urdu. Yang tahu bahasa Urdu. Seperti seorang doktor, muridnya Syekh Salim Fauzan. Doktor dia. Kuat dalam akidah. Murid dari Syekh Salim Fauzan. Itu khusus membahas keyakinan pendiri. Keyakinan akidah pendiri. Muhammad Ilyas. Turunan selanjutnya. Langsung dari buku-bukunya yang asli. Ternyata la ilaha illallah. Apa yang disebutkan tadi lebih banyak, lebih mengerikan. Dalam buku itu sudah terjemah dalam bahasa Arab, dia ungkap. Hanya tidak semua orang yang keluar seperti itu keyakinannya. Jangan dipukul rata. Begitu ada lihat orang keluar, orang sesat semuanya itu apa? Tidak, ada orang yang baru sadar dia tidak tahu menahu kelompok itu. Didekati, dipahamkan. Sebab agama itu berat. Agama itu berat. Kalau bersamaan dengan beratnya agama, berat juga caranya kita menyampaikan, berat juga caranya kita bersikap. Ditambah lagi, orang yang mau menerima memang sudah susah mau menerimanya. Gimana caranya mau masuk? Apalagi banyak-banyak orang yang mau menyampaikan, bukan menyampaikan supaya orang paham, tapi mau apa? Mau menghantam saja. Pokoknya kudam puluh mogannya. Benar yang disampaikan. Tetapi apa? Bukan supaya orang paham. Bukan supaya orang dapat hidayah. Tapi sekedar ini sisi lain yang harus perlu dicermati. Doakan saudara-saudara kita. Lagi pula kita tidak ada jaminan. Anggap kita sudah tahu. Tetapi pengetahuan kita berbeda-beda. Keyakinan kita berbeda-beda. Pengamalan kita juga berbeda-beda. Kemudian teman-teman di dekat kita pula yang membisikkan atau yang bisa merusak
Apa yang telah diberitahu itu juga berbeda-beda. Iya, suasana pelajaran lingkungan kita juga berbeda. Sehingga walaupun dalam satu majelis, tentunya nantinya hasilnya berbeda-beda. Tidak ada jaminan bagi kita. Iya. Siapapun yang berceramah, yang mendengarkan ceramah, tidak ada jaminan. Semuanya terancam. Iya. Karena itu berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan. Bertawakal dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohlah di atas ketauhidan, di atas hanifiyah, di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Sekian, subhanallah.